pagar laut misterius sepanjang 30 km di perairan Tangerang, Banten. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita simak. Kementerian Kelautan dan Perikanan, atau KKP, akhirnya buka suara terkait keberadaan pagar laut ini. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut, Kusdiantoro, pemasangan pagar laut tanpa izin dasar kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, atau KKPRL, adalah pelanggaran. Pemagaran ini, katanya, adalah indikasi adanya upaya tidak sah untuk mendapatkan hak atas tanah di laut. Lebih jauh lagi, tindakan ini bisa menutup akses publik, merusak keanekaragaman hayati, hingga menyebabkan perubahan fungsi ruang laut. Kusdiantoro juga menegaskan bahwa pemagaran laut ini bertentangan dengan praktek internasional berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea, atau UNCLOS 1982. Paradigma hukum pemanfaatan ruang laut kini beralih ke rezim perizinan, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Ruang laut harus tetap menjadi milik bersama, adil, dan terbuka untuk semua, jelas Kusdiantoro dalam keterangan resminya. Anggota Ombudsman RI, Heri Susanto, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas lembaga dalam menyelesaikan masalah ini. Investigasi Ombudsman dapat mengungkap dugaan malpraktik, termasuk penerbitan sertifikat hak milik di laut. Ketua Umum HAPI, Rasman Manafi, juga menegaskan bahwa pemagaran laut ini melanggar prinsip keadilan dan mengancam akses masyarakat terhadap ruang laut. Sementara itu, Kepala DKP Banten, Eli Susianti, menyebut pagar laut sepanjang 30 km ini telah mengganggu ribuan nelayan dan pembudidaya ikan. Meski demikian, hingga kini, pemerintah belum mengetahui siapa pemilik pagar misterius tersebut. Menurut analis pertanahan, Paberio Napitupulu, sertifikat yang diterbitkan secara maladministratif di laut dapat dicabut oleh Kementerian ATR BPN. Suharyanto dari KKP menegaskan, pemberian sertifikat tanah di laut bertentangan dengan UUD 1945 dan mengancam hak masyarakat tradisional. KKP telah melakukan investigasi sejak September 2024, termasuk analisis peta citra satelit. Hasilnya menunjukkan bahwa area ini tidak pernah berbentuk daratan, melainkan hasil sedimentasi alami. Lalu, siapa di balik pagar laut misterius ini? Dan bagaimana kelanjutan langkah hukum pemerintah? Kami akan terus mengikuti perkembangannya. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi untuk berita terkini lainnya.